Saudara pendengar, Adi bin Amir Al-Kindi menyatakan Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang aku tugaskan dalam suatu pekerjaan, lalu dia menggelapkan sebuah jarum atau suatu barang yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah korupsi yang akan dia pikul pada hari kiamat." Seketika ada seorang lelaki hitam dari kaum Ansor mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, terimalah kembali tugas yang telah engkau berikan kepadaku." Lalu Rasulullah bertanya, "Ada apa denganmu?" Lelaki itu berkata, "Saya mendengar engkau telah mengatakan begini dan begini." Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Siapa di antara kalian yang aku beri tugas yang berkaitan dengan harta, maka serahkanlah harta tersebut kepadaku seluruhnya, sedikit maupun banyak. Adapun uang gaji yang diberikan kepadanya, maka hendaklah dia terima. Sebaliknya, uang yang dilarang untuknya, maka janganlah diambil." Hadis riwayat Muslim. Saudara pendengar, makna korupsi tidak bedanya dengan makna mencuri, yaitu mengambil sesuatu yang bukan miliknya untuk dinikmati. Dalam pengertian semacam ini, kalau semua jujur, sesungguhnya hampir semua pejabat dan pegawai telah melakukan korupsi. Contoh paling kecil adalah menggunakan mesin fotokopi kantor untuk mengkopi dokumen pribadi. Itu berarti telah mencuri kertas, tinta, fotokopi, dan listriknya. Begitu pula dengan memakai telepon kantor untuk urusan bisnis pribadi. Jadi, terhitung korupsi. Para pelaku korupsi kecil-kecilan ini seringkali berdalih, "Ini kan tidak seberapa, padahal besar atau kecil, hukum korupsi adalah mencuri, tetaplah haram." Korupsi lainnya yang tidak pernah diperhitungkan dosanya oleh pelakunya adalah korupsi waktu. Logikanya, gaji yang kita terima adalah akumulasi dari jam kerja yang telah kita sepakati bersama. Jika jam kerja dipatok dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, maka jika kita datang jam 9 dan pulang jam 3 berarti telah mencuri waktu selama 2 jam. Jika kita korupsi waktu 2 jam setiap harinya, berarti kita telah membolos kerja selama 5 hari dalam 1 bulan. Korupsi atau mencuri harta benda dan waktu, suka atau tidak suka, kelak harus kita pertanggungjawabkan karena kita tidak bisa mengelak begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang Maha mengetahui, Maha melihat dosa hamba-hambanya." Dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."